Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baik penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan yang baik ini saya mau menampilkan sebuah video yang sangat luar biasa dari beliaunya Yai Haji Buya Sakur Yasin, ya, di mana beliaunya pada waktu ceramah ini sering merokok, ya, sehingga banyak komen di situ yang menyebutkan bahwa rokok ini haram, ini itu dan sebagainya, sehingga beliaunya ini marah besar. Ya, karena apa? Karena sedikit-sedikit banyak yang menanyakan dalilnya. Bahkan ada yang tanya, ada yang bilang gini, Kiai, apa dulu kanjeng Nabi itu merokok? Jawabannya pasti tidak. Karena apa? Karena pada waktu itu juga belum ada rokok. Makanya hukumnya juga tidak ada. Dan saya dulu ya juga sering ada tamu ke rumah saya ini tentang rokok, ya, ada tamu ini yang orang yang pakai jubah itu, terus banyak ya, ada juga yang celananya ini cingkrang-cingkrang. Ya, ini sering banyak sekali yang ke rumah saya ketika di rumah saya suguhi kopi atau teh, dia minum. Akan tetapi ketika saya suguhi rokok, ngomongnya itu gak enak. Alasannya kalau tidak dilakukan oleh kanjeng Nabi katanya bid'ah dolalah. Alasannya seperti itu. Ini semuanya sama. Alasannya bid'ah dolalah. Dan bid'ah ini kan menyesatkan, nantinya masuk ke dalam nerakanya Allah, kan gitu. Nah, akhirnya saya tanya balik. Apapun yang tidak dilakukan kanjeng Nabi Muhammad SAW, apabila kita melakukannya, ini kata mereka ini bid'ah. Lalu saya tanya balik, kamu ke rumahku naik apa? Saya tanya, ternyata naik sepeda motor pada waktu itu, mereknya Honda kalau nggak salah, ya, motor matic. Terus saya tanya balik, lah kanjeng Nabi dulu apa naik sepeda motor? Jawabannya juga tidak. Lah kenapa kamu naik motor? Apa itu nggak bid'ah? Saya tanya balik gitu. Akhirnya mulai bingung. Terus akhirnya dia juga menyinggung-nyinggung masalah ini. Orang Islam, ya, orang Islam yang berhubungan, entah ini berhubungan apa ya, dagang atau berinteraksi atau kerjasama dengan orang non Muslim, ini katanya juga haram, ini kata mereka. Terus saya akhirnya juga tanya balik ini masalah listrik. Saya tanya, sekarang saya tanya, di rumah Anda, di rumah kamu ada listrik apa tidak? Jawabannya ada. Nah, pada waktu kanjeng Nabi Muhammad SAW ini hidup, apa beliau menggunakan listrik? Tidak. Nah, kenapa? Kamu kok tidak pakai damar ublek yang minyaknya dari minyak kelapa? Yang minyaknya dari minyak kelapa atau kelapa sawit. Dulu kanjeng Nabi kan seperti itu. Tapi kenapa kamu mengharamkan orang yang kerjasama, orang Islam yang kerjasama lain dengan non Islam? Akhirnya juga bingung juga cara jawab. Karena dia sendiri yang dia haramkan ternyata juga pakai, termasuk sepeda motor buatan Jepang. Ini sudah bisa dipastikan bahwa pembuat sepeda motor ini bukan orang Muslim. Yang menciptakan listrik ini juga sudah bisa dipastikan yang menciptakan listrik ini juga non Muslim. Lalu kenapa dia seperti itu? Makanya jangan sok suci, jangan sok pakai dalil ini itu dan sebagainya. Kalau dalil sendiri itu Anda tidak tahu. Makanya yang namanya Quran dan hadis itu dipelajari dulu, terus dipahami, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sedikit-sedikit kalau Rasulullah SAW dan sebagainya, yang akhirnya ketika ditanya ini maksudnya gimana, ini bingung. Jangan seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama video dari beliau Yai Buya Sakur Yasin
bukan nanti ada manfaatnya ya. Ya, kita tonton bersama-sama. Mereka seringkali berdalil ini tidak dilakukan oleh Nabi. Berarti hukumnya apa? Ya, itu. Nggak ada dalilnya. Jadi cara berpikir orang hidup dalam sehari-hari selalu mana dalilnya, melelahkan bagi saya. Tapi kalau orang mau lelah silakan aja. Umpamanya Bu Anissa, masalah rokok juga pernah sampai sekarang. Saya yang merokok ini dihinakan kok. Ya, tapi saya nggak marah, ya udah aja nggak apa-apa kan, saya udah biasa gitu. Saya kagum sekali dengan ceramah saudara, tapi begitu saya melihat saudara merokok langsung saya matikan. Hebat banget komentar nih. Iya, jadi dianggapnya saya pendosa yang merokok. Sebetulnya sederhana sajalah. Tadi tidak dilakukan oleh Nabi, itu sebagai standar hukumnya. Nah, Nabi ngerokok enggak? Pak Afkar, Nabi ngerokok enggak? Enggak kayaknya Bu ya. Enggak. Sebenarnya ngerokok kenapa? Enggak ada rokok. Ya berarti ya enggak ada hukumnya dong. Udah jangan memaksakan cari yang mengharamkan. Nah, yang enggak ada hukumnya udah enggak ada. Hukum itu selalu kondisional, ya, nggak bisa. Hidup manusia, hukum mengatur kehidupan manusia. Mana mungkin permanen, sedangkan kehidupan berkembang dan bergerak. Hukum itu kondisional. Tetapi ketika kita berdialog dengan mereka, membantah, mana mungkin hukum Tuhan kondisional. Lah, tetapi ketika saya buktikan dalilnya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Oh begitu baru paham. Ya karena istilahnya nggak paham gitu. Yeah. Oke. Kemudian saya ingin melihat lagi bahwa memang orang itu dalam beragama melihatnya kan zahir, pakaian, makanan, jilbab, tidak kepada hakikat agama itu sendiri. Ya karena memang pikiran orang awam itu hanya bisa menangkap yang zahir. Yang batin mah perlu tingkat intelektual yang cerdas. Semua orang bisa paham mobil, bisa melihat mobil, warnanya apa? Hitam. Mereknya apa? Ya, setirnya sebelah mana? Bannya ada berapa? Tetapi orang itu tidak tahu bagaimana cara kerja mesin itu. Apa istimewanya, bagaimana kerjanya spark plug gitu, apa busi, engine itu bagaimana cara bekerjanya, radio itu apa. Yang bisa mendetail itu adalah seorang teknisi. Nah itulah persoalannya. Baru melihat mobil sekali mengklaim dia sudah paham tentang mobil. Seperti agama juga begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata implementasi kita beragama sebatas pada ritual saja, belum kepada intinya. Kemudian bahwa selagi hakikat agama itu belum kita gapai, kita masih di lingkaran-lingkaran bagian luar agama. Ya, saya tidak sepakat bunyal Islam ala khamsin itu rekayasanya Daulah Abbasiyah itu tuh. Untuk mengalihkan perhatian rakyat supaya jangan mengganggu kekuasaan sebetulnya. Masa agama hanya 5? Begini, selagi kita masih berbicara di lapisan luar agama, syariat, percayalah kita akan berpotensi berbeda pendapat dan bertengkar. Kita masuk kepada lingkaran berikutnya, akidah, juga masih berpotensi kita berbeda pendapat dan kita bertengkar dan saling bunuh-membunuh. Terlalu banyak kaum rasionalis yang dibantai. Mu'tazilah itu 10.000 korbannya, para sarjana, para filosof, ya, termasuk Ibnu Sina, termasuk Ibnu Rushdi, termasuk Khawarizmi, termasuk Al-Bairuni,
itu juga semuanya dibantai semuanya itu. Ya. Di syariat kita masih bertengkar, akhirnya bertengkar. Sampai di tatanan akhlak pun masih bertengkar. Nah, baru kita akan selesai bertengkar ketika kita sudah masuk ke dalam wilayah inti agama, yaitu cinta. Itulah kira-kira.